Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan hadis tentang niat, hadis yang ke-6 dari Abu Ishaq, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri radhiyallahu an, salah seorang dari 10 sahabat yang diberi kesaksian akan memperoleh surga, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amma hajjah al-wada' min wajh ishtadda bi wa qultu ya Rasulullah inni qad balaghuni minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa natun li afatasaddaqu bithulutha mali qala la qultu fasyartu ya Rasulullah wa qala la qultu fathuluthu ya Rasulullah qala athuluthu wa thuluthu kathir au kabir innaka an tadhra warathataka aghniya khairun min an tadhrahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fim ra'atik. Qala fa qultu ya Rasulullah wa khallafa ba'da ashabi qal innaka lan tukhallafa fata'amala amalan tabtaghi bih wajhallahi illa tattabihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bik aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la turaddahum ala a'qabihim lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku untuk menjengukku pada tahun haji wada karena aku sakit. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini telah mencapai keadaan seperti yang kau ketahui. Sedang aku ini orang kaya, namun tidak ada yang mewarisi hartaku selain seorang putriku. Maka dari itu, apakah dibenarkan sekiranya aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Rasulullah menjawab, tidak dibenarkan. Aku berkata lagi, separuh, kalau separuh hartaku ya Rasulullah. Beliau bersabda tidak dibenarkan juga. Aku berkata lagi, sepertiga bagaimana ya Rasulullah? Beliau bersabda, ya sepertiga boleh, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada yang lain. Sesungguhnya tiada sesuatu nafkah yang kau berikan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah, melainkan
engkau pasti akan diberi pahalanya sekalipun sesuatu yang engkau berikan untuk makanan istrimu. Abu Ishaq meneruskan uraiannya, aku berkata lagi, apakah aku ditinggalkan di Mekah setelah kepulangan sahabat-sahabatku itu? Beliau menjawab, sesungguhnya engkau tidak ditinggalkan. Kemudian engkau melakukan suatu amal yang engkau maksudkan untuk mendapatkan ridha Allah, melainkan kau bertambah derajat dan keluhuranmu. Barangkali sekalipun engkau ditinggalkan, tetapi nantinya ada beberapa kaum yang dapat memperoleh manfaat dari hidupmu itu, dan akan ada kaum lain yang memperoleh bahaya karena dirimu. Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka itu, dan janganlah engkau balikkan mereka ke belakang atau murtad sepeninggalnya nanti. Tetapi yang merugi adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat kasihan padanya sebab dia meninggal di Mekah. Muttafaqun alaih. Kita sekarang jelaskan maksudnya, penjelasan dari hadis tadi. Asyartu setengah atau separuh dari kekayaan tadi. Tazaro meninggalkan, alatan orang-orang fakir. Kata ini bentuk jamak dari kata ail. Yatakaffafuna nas, mereka meminta-minta kepada manusia. Kemudian ukhallafu ba'da ashabi, itu artinya apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku. Ukhallafu ba'da ashabi, maksudnya apakah aku akan tinggal di Mekah setelah mereka pergi meninggalkannya. Kemudian yantafi'u bik, orang yang dapat mengambil manfaat darimu. Ungkapan ini sebagai pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Maksudnya saat telah berhasil menaklukkan Irak sehingga banyak kaum yang memperoleh hidayah karenanya, di lain pihak banyak orang-orang kafir yang terbunuh sehingga mereka mengalami kerugian. Amdi, lanjutkanlah, maksudnya sempurnakanlah. Al-ba'isu, orang yang sengsara, maksudnya orang yang sudah sangat mendesak kebutuhannya dan sangat payah kesedihannya. Konteks hadis ini adalah kegembiraan yang diperoleh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena hijrahnya diterima dengan sempurna, sedangkan Sa'ad bin Khawlah tidak mengalami nasib seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yarsilahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut kebaikan Sa'ad bin Khawlah, maksudnya keadaan yang dialami oleh Sa'ad bin Khawlah sangat menyedihkan dan menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat namun sungguh kasihan Sa'ad bin Khawlah, Rasulullah menyebut-nyebut kebaikan Khawlah karena ia meninggal di Mekah adalah teks tambahan dari perawi. Ada yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Khawlah ini telah masuk Islam tapi belum berhijrah, maka nasibnya yang disayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ikutnya dia dalam hijrah. Namun ada pendapat yang menyebutkan bahwa Sa'ad bin Khawlah ikut berhijrah dan ikut perang Badar, kemudian ia kembali ke Mekah dan meninggal di Mekah. Maka yang disayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sa'ad bin Khawlah adalah kembalinya Sa'ad bin Khawlah ke Mekah setelah hijrah ke Madinah dalam situasi yang tidak terpaksa, lalu ia meninggal di Mekah. Ada lagi yang menyebutkan bahwa ia turut serta hijrah ke Habasyah, Ethiopia yang kedua, ikut serta dalam perang Badar dan perang lainnya, dan meninggal di Mekah saat haji wada. Maka nasib yang disayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sa'ad bin Khawlah adalah meninggalnya di Mekah dan terhapusnya pahala hijrah yang besar itu dan pahala keterasingan dari negerinya.
Apa mutiara hadis dari hadis yang ke-6 ini? Yaitu satu, diperbolehkan menyebutkan sakit untuk maksud yang benar, contohnya ketika berobat atau pada saat meminta didoakan oleh orang yang saleh. Dua, boleh mengumpulkan harta dengan cara yang halal dan itu tidak dianggap sebagai penimbunan selama pemiliknya memberikan hak harta yang dimilikinya. Ketiga, bersedekah atau memberikan wasiat ketika seorang tengah menderita sakit yang dapat menyebabkan kematian, tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. As-sulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak, kecuali dengan persetujuan ahli warisnya. 4, manusia akan mendapatkan pahala atas amal yang dilakukannya sesuai dengan niatnya. Seseorang yang memberikan nafkah kepada keluarganya juga mendapatkan pahala selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita insyaallah kita hadis yang ke-7 ya.